Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya PMR Wira Unit SMK Budi Utomo Gading Mangun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penilaian korban. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Tindakan penilaian korban terdiri dari satu, penilaian keadaan. Pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jika ragu, lebih baik meminta bantuan kepada yang dewasa. Perlu diperhatikan bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu, keselamatan penolong nomor 1. Selanjutnya yaitu penilaian dini. Pada saat menghadapi penderita, kita perlu menentukan kondisi penderita secara umum. Hal-hal yang ditentukan yaitu kesan umum. Langkah ini digunakan untuk menentukan apakah penderita merupakan kasus trauma atau kasus medis. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kasus trauma, kasus yang disebabkan oleh suatu roda paksa, mempunyai tanda-tanda yang jelas, terlihat atau teraba. Misalnya luka terbuka, memar, dan patah tulang. Sedangkan kasus medis, kasus yang diderita seseorang tanpa ada riwayat roda paksa, contohnya sesak napas dan pingsan. Selanjutnya, memeriksa kesadaran. Ada 4 tingkatan kesadaran penderita, yaitu awas, suara, nyeri, tidak respon, atau biasa disebut dengan ASNT. Selanjutnya, memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jika penderita tidak sadar, gunakan teknik angkat dagu dan tekan dahi. Yang selanjutnya, yaitu untuk menilai pernapasan. Setelah jalan napas berjalan dengan baik, maka penolong harus memulai pernapasan penderita dengan cara lihat, dengar, dan rasakan, dan biasa disebut dengan LDR. Menilai denyut nadi. Sebelum melakukannya, kita lihat dulu kondisi korban, apakah sadar atau tidak. Jika sadar, cara yang digunakan adalah dengan meraba nadi pergelangan tangan, atau biasa disebut dengan radial. Sedangkan bagi korban yang tidak sadar, nadi yang diperiksa adalah bagian leher atau karotis. Dan yang terakhir, hubungi bantuan. Usahakan untuk segera meminta bantuan atau rujukan. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain atau melakukannya sendiri, misalnya dengan telepon. 3. Pemeriksaan fisik. Tindakan ini melibatkan penglihatan, perabaan, dan pendengaran. Tanda apa saja sih yang perlu kita temukan saat melakukan pemeriksaan fisik? 1. Apakah ada perubahan bentuk pada bagian tubuh si korban? 2. Apakah ada luka terbuka atau terlihat jelas pada tubuh korban? 3. Apakah korban merasakan nyeri saat bagian tubuhnya kita tekan? Dan 4. Apakah ada bengkak pada bagian tubuh korban? Agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyebutnya dengan istilah PLNB. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kondisi korban perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1. Kepala, leher, dada, perut, punggung, panggul, dan anggota gerak atas dan bawah. Yang keempat yaitu pemeriksaan denyut nadi. Setiap kali jantung berdenyut, maka pembuluh nadi akan melebar dan berkontraksi saat darah melaluinya. Nadi adalah gelombang tekanan yang dihasilkan oleh denyut jantung. Denyut nadi dapat diperiksa di bagian leher, lengan atas, pergelangan tangan, dan lipat paha. Cara memeriksa denyut nadi yaitu pasien berbaring atau duduk dengan tenang, raba nadi yang akan diperiksa dengan telunjuk dan jari tengah. Denyut nadi yang baik untuk bayi yaitu 120 sampai 150 kali per menit. Untuk anak yaitu 80 sampai 150 per menit, dan untuk dewasa yaitu 60 sampai 90 kali per menit. 5. Pemeriksaan pernapasan. Pada penderita sadar, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasannya sedang dihitung. Frekuensi pernapasan yang baik yaitu untuk bayi 25 sampai 50 kali per menit, untuk anak 15 sampai 30 kali per menit, dan untuk dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Selanjutnya yaitu riwayat penderita. Untuk mengetahui penyebab atau pencetus suatu kejadian dapat diketahui dengan akronim kompak, yaitu K. Keluhan utama, O. Obat-obatan yang diminum, M. Makanan atau minuman terakhir, P. Penyakit yang diderita, A. Alergi yang dialami, dan yang terakhir K. Kejadian. Pemeriksaan berkala. Usahakan pemeriksaan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebelum mendapatkan pertolongan medis. Yang terakhir yaitu pelaporan. Setelah selesai menangani penderita,
Maka semua pemeriksaan dan tindakan pertolongan harus dilaporkan secara singkat dan jelas. Dalam laporan sebaiknya dicantumkan umur dan jenis kelamin penderita, keluhan utama, tingkat kesadaran, keadaan jalan napas, pernapasan, denyut nadi, pemeriksaan yang penting, kompak yang penting, penata laksanaan, dan yang terakhir perkembangan lainnya yang dianggap penting. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.